Berikut beberapa trik menggunakan WPS Excel yang wajib diketahui penyelenggara pemilu. Yang pertama, fitur garis bantu. Yang kedua, fitur freeze. Yang ketiga, filter. Yang keempat, shortcut. Menurut saya, keempat fitur ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan tugas sebagai penyelenggara pemilu, terutama rekan-rekan yang bertugas mengolah data pemilih. Langsung saja ke yang pertama, yaitu fitur garis bantu. Fitur garis bantu yang saya maksud berada di bagian bawah ya. Di sini langsung kita klik, maka akan muncul warna yang berbentuk vertikal dan horizontal. Garis inilah yang saya maksud sebagai garis bantu. Misal kita ingin mengerjakan baris ketiga, maka tentu akan meminimalisir kesalahan kita mengerjakan di baris yang lain. Garis bantu ini juga bisa kita ganti warna sesuai yang kita inginkan. Teman-teman hanya perlu mengklik di tanda panah yang ada pada menu garis bantu. Itulah manfaat garis bantu yang saya maksud, yaitu dapat meminimalisir kesalahan kita dalam menindaklanjuti data pemilih yang ingin kita beri perlakuan. Sekarang kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu freeze. Freeze ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya beku. Berikut contoh jika pada Excel tidak kita gunakan fitur freeze. Ketika kita mengolah data yang bagian bawah, maka judul tabel tidak akan terlihat. Misal kita ingin mengerjakan bagian name, namun karena kolomnya tidak terlihat, kita ragu-ragu. Hal ini cukup membuat kita sedikit repot. Sekarang coba perhatikan jika kita menggunakan fitur freeze. Perhatikan baik-baik jika sel yang kita aktifkan di sel yang bertuliskan Junaidi. Langsung saja kita pilih freeze, pilih yang paling atas. Teman-teman bisa mencoba yang dua baris di bawahnya, apa fungsinya. Nah, setelah kita freeze, maka baris yang ada di atas Junaidi tadi dan kolom yang ada di sebelah kiri Junaidi tadi, dia akan beku atau diam. Walaupun rekan-rekan mengaktifkan sel ke baris paling bawah maupun ke paling kanan sekalipun. Untuk mengembalikannya normal kembali, cukup menekan menu unfreeze, posisinya sama dengan freeze tadi. Kalau saya pribadi biasanya sebelum mengaktifkan menu freeze, saya atur dulu tampilannya agar baris yang tidak dibutuhkan tidak mendominasi layar. Karena saya hanya butuh judul kolom, maka tampilannya saya atur seperti ini, barulah saya beri perlakuan freeze. Sekarang kita lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu filter. Sebelum saya membahas menu filter, saya akan menerapkan dua trik yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu garis bantu dan freeze. Nah, menu filter ini terdapat di menu date dan juga menu home. Kedua-duanya sama saja. Terserah teman-teman mau menggunakan yang di menu apa. Baik, langsung saja kita mencoba beberapa manfaat menu filter. Kita bisa mengetahui jumlah laki-laki perempuan. Teman-teman hanya perlu mengklik filter pada kolom jenis kelamin. Teman-teman juga bisa mencari nama yang ingin teman-teman cari, tinggal mengklik
filter pada kolom nama, kemudian diketik namanya. Untuk mengembalikannya seperti semula, cukup dicentrang kembali. Kemudian misal teman-teman ingin mencari pemilih yang kelahiran tahun 2000, maka cukup mengklik filter di menu tahun lahir dan ketik 2000, maka akan muncul. Menu filter juga dapat memfilter warna. Contoh, ini kita beri warna kuning, satu lagi warna oranye ya. Kita bisa memfilter dari kolom mana saja. Sekarang kita ingin memfilter warna kuning, dan kita ingin mengetahui jumlahnya laki-laki perempuan, mengetahui jumlah laki-laki perempuan yang berwarna kuning. Ini cara untuk melepaskan filternya. Ini yang warna oranye. Kalau teman-teman ingin memfilter yang tidak berwarna juga bisa, dan untuk melepaskannya tinggal diklik yang teman-teman filter tadi. Kemudian kita misalkan ingin merekap hasil tindak lanjut yang telah teman-teman lakukan. Contoh ya, maka teman-teman tinggal mengklik filter pada kolom keterangan, lalu akan muncul jumlahnya. Sekarang kita ingin melihat yang berketerangan 4 misalnya. Kita hanya perlu mengaktifkan yang 4, tekan enter atau OK. Itulah beberapa manfaat menu filter yang saya rasa perlu di-share ke kawan-kawan penyelenggara pemilu. Sekarang kita lanjut ke fitur yang keempat, yaitu shortcut. Shortcut dapat diartikan cara cepat. Nah, di sini saya akan membagi beberapa shortcut yang kita butuhkan dalam pengerjaan data pemilih. Yang pertama yaitu menggunakan shortcut Ctrl Shift panah. Kita praktekkan ya. Nah, kita tekan Ctrl Shift secara bersamaan, kemudian panah ke kanan. Nah, maka dia akan langsung memblok semua yang ke kanan. Nah, sekarang jika kita hanya menekan Shift, kemudian kita tekan bawah, maka dia akan terblok satu-satu. Tapi kalau kita menekan Ctrl dan Shift secara bersamaan, kita tekan bawah, maka dia akan memblok semuanya. Nah, itulah perbedaan ketika hanya menggunakan Shift, ya, dia akan per sel. Tapi kalau ditekan Ctrl juga, dia langsung ke semuanya. Nah, ini sangat praktis sekali ketika kita ingin memblok secara cepat. Misalkan saya hanya ingin memblok nick dan nama saja, maka saya cukup menekan Shift, kemudian kanan satu kali untuk memblok nick dan nama, kemudian tekan Ctrl bawah, maka semuanya akan terblok. Kemudian saya ingin mengkopinya. Misal saya ingin mengkopinya ke sini ya, dan di paste. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan secara manual yang seperti ini. Nah, ini dirasa kurang praktis, terlebih lagi kalau datanya banyak. Kemudian shortcut ingin saya bagi yaitu menggunakan tombol kontrol.
Coba perhatikan baik-baik. Nah, ketika kontrol ini saya tekan, nah, ketika kita ingin menuju baris paling bawah, seandainya ini ada 1000 baris, maka tentu kita akan sangat lama apabila kita secara manual ya, atau menggunakan kursor yang di sini. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan tombol kontrol, kemudian tekan bawah. Nah, ini prinsip kerjanya adalah dia akan sampai ke karakter paling terakhir. Nah, begitupun jika ingin ke atas, tekan kontrol atas. Jika mau langsung ke yang paling kiri, tinggal tekan kontrol panah kiri. Nah, silakan teman-teman coba, nanti akan menemukan formulanya sendiri. Barangkali dalam penyampaian saya terdapat bahasa yang salah atau kurang tepat.